phenomenon called long COVID. What's called long COVID. This is known as long COVID. Long haul COVID. Plus berpeluang untuk mengalami long COVID. What is now known as long COVID. Apa sih sebenarnya long COVID ini? Gimana guys? Ngeri-ngeri ya beritanya. Pasti banyak dari kalian yang udah dengar cerita dari saudara kita yang PCR negatif tapi dengan gejala menetap. Nah, itu apa sih? Kita akan kupas tuntas di video kali ini. Tonton sampai akhir ya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardio, dan vaskuler dalam Royman BTKV Channel. Yuk kita sama-sama cari tahu apa yang namanya long COVID guys. Saya dapat banyak sekali pertanyaan yang namanya long COVID guys. Jadi long COVID itu apa sih? Long COVID adalah keadaan ketika seseorang merasa gejala COVID yang menetap selama kurang lebih 12 minggu setelah terpapar virus COVID-19 dan tidak ditemukan pencetus lainnya atau penyebab lainnya. Normalnya, pasien yang terpapar COVID akan sembuh sekitar 1-2 minggu. Namun, pada beberapa orang gejalanya akan bertahan lebih lama. Kenapa sih long COVID bisa terjadi? Sampai sekarang beberapa peneliti belum mengetahui penyebab pastinya. Namun bisa disebabkan karena kurangnya respon imun tubuh atau terjadinya infeksi kembali dari virus. Dan bisa juga terjadi karena deconditioning. Nah, apa itu deconditioning? Penurunan fungsi tubuh seperti berkurangnya kemampuan pompa jantung dan massa otot, serta banyak fungsi lainnya yang ikut terganggu, yang disebabkan karena terlalu lama tidak beraktivitas. Nah, guys, ini dia yang menyebabkan pasien COVID suka lemes-lemes. Tahu nggak kalian di Indonesia sendiri terdapat 63,5% pasien mengalami gejala long COVID. Banyak kan, guys? Menurut perkiraan dari Kantor Statistik Nasional pada bulan Mei, 1,1 juta orang di Inggris melaporkan gejala long COVID. Ini di Inggris loh. Nah, jadi apa sih gejala yang dilaporkan pada penyintas long COVID? Gejala yang paling umum seperti kelelahan, sesak nafas, dada yang tidak nyaman, batuk, kehilangan penciuman atau perasa. Di mana presentasi yang paling tinggi adalah kelelahan atau lemas, yaitu 15-87%. Gejala yang jarang seperti nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, nafsu makan berkurang, dan gejala lain yang biasa kalian lihat di sini guys. Yang kita sebut Zika syndrome. Mulut dan mata kering, rinitis, pusing, insomnia, sulit tidur, alopecia, botakan, berkeringat, dan diare guys. Dan gejala saraf yang umumnya adalah seperti PTSD, memori yang terganggu, susah berkonsentrasi, ansietas, hingga depresi guys. Dari beberapa penelitian di luar negeri, orang yang memiliki resiko terkena long COVID adalah yang pertama dikaitkan dengan kemungkinan pasien yang tidak menerima pengobatan yang optimal seperti antivirus pada fase akut. Yang kedua, orang berusia 18 tahun sampai 49 tahun itu kira-kira 10%. Atau yang memang usia di atas 70 tahun 22%. Ketiga itu jenis kelamin perempuan, 4 riwayat asma, kelima obesitas, keenam riwayat merokok. Ya, jadi terapi yang diterapkan pada pasien long COVID berdasarkan kondisi pasien masing-masing. Jadi seperti saya katakan tadi, kadang-kadang pasien long COVID masih merasakan gejala-gejala batuk, lemes, nafsu makan kurang konsentrasi, ya. Kadang-kadang masih ada yang kurang bisa tidur. Itu sebaiknya dikonsultasikan ke dokter keluarga atau dokter yang merawat Anda. Jadi jangan
stres, jangan kaget kalau Anda masih merasakan gejala-gejala yang tadi sudah disebut, gejala long COVID tersebut. Nah, tetapi kalau Anda mengalami kondisi yang terjadi perburukan, ya Anda harus segera datang ke dokter spesialis paru contohnya, dan Anda akan dilakukan pemeriksaan radiologi yang lebih lengkap, yang lebih baik, tidak hanya rongsen toraks, atau Anda perlu juga dilakukan CT scan dan akan ditemukan apakah adanya secondary daripada pneumonia, yaitu mungkin adanya fibrosis yang bisa menyebabkan keluhan-keluhan tersebut. Untuk itu Anda perlu pengobatan yang lebih intensif seperti pemberian kortikosteroid. Tetapi pemberian obat-obat lainnya seperti vitamin D, vitamin C, dan zinc, Anda tetap makan, lanjutkan sampai kurang lebih mungkin keluhan-keluhan yang Anda rasakan itu menghilang atau hampir hilang. Nah, kapan dianjurkan Anda harus ke institusi kesehatan? Bagi orang lanjut usia dengan komorbid yang sudah dirawat di rumah sakit adalah setelah 1 minggu, dan bagi yang outpatient yaitu biasanya setelah 3 minggu. Anak muda tanpa komorbid yang sudah dirawat di rumah sakit dapat kembali setelah 1 minggu, namun bagi yang isoman tidak perlu kecuali ada gejala-gejala baru. Ini maksudnya guys, jadi Anda tetap harus kontrol setelah kalian keluar dari rumah sakit, atau kalau ada keluhan-keluhan yang seperti tadi saya sebutkan. Nah, kalau kita terkena gejala long COVID ini, sekali lagi saya ingatkan, jangan panik guys, karena jika kita panik justru akan memperparah kondisi kita, akan menurunkan imunitas juga guys. Yang perlu kita perhatikan adalah tetap beristirahat yang cukup, tetap rileks, dan tetap menjaga pola makan yang baik untuk memperbaiki sistem imun kita. Dan tetap terapkan 5M dan 1 vaksinasi. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, dan vaksin. Nah guys, jika kalian merasa konten ini bermanfaat bagi kalian, bisa di like, share ke teman, keluarga, atau saudara kalian. Dan jangan lupa subscribe untuk mengetahui konten-konten di Royman BTKP channel selanjutnya. Thank you guys.